Baik Bapak Ibu, yuk kita belajar satu tema yang sering kita dengar. Hari ini saya akan ajar kembali kepada Bapak Ibu satu hal yang penting dalam kehidupan kita, supaya kita itu bisa mengalami pemulihan, bisa mengalami terobosan, bisa mengalami kemenangan atas segala sesuatu dalam hidup kita. Siapa yang ingin mengalami pemulihan? Angkat tangan. Mengalami kemenangan, mengalami terobosan. Saudara, kita akan belajar sepanjang bulan ini temanya respons yang benar. Sama-sama katakan sama saya, respon yang benar. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8, boleh dibuka di layar. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Ini satu ayat, dua ayat ya, yang kalau kita perhatikan dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya sesuai dengan janji Tuhan, sekalipun hidup ini penuh dengan masalah, hidup dengan pergumulan, tantangan, saya percaya janji Tuhan itu akan digenapi. Kalau kita baca betul-betul ayat ini yang berkata kuatkan dan teguhkan hatimu, itu yang pertama. Kemudian kita disuruh bertindak hati-hati. Ya, perhatikan. Hanya, berarti tidak ada yang lain. Dimulai dengan hanya. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Berarti begitu serius hal ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dunia ini semakin bergolak, saudara. Pak Jokowi bilang, keadaan dunia ini semakin mengerikan. Perang Rusia-Ukraina itu belum selesai. Sekarang lagi ada ancaman perang antara Amerika dan sekutunya dengan Cina. Kasus Taiwan, saudara. Kalau ini perang lagi, kita memang jauh, tapi imbasnya akan sampai ke Indonesia, saudara. Dunia ini sedang bergoncang. Dan ini sesuai dengan firman. Tuhan bilang keadaan manusia akhir zaman itu, keadaan dunia nggak akan semakin baik, saudara. Kita memang berharap keadaan dunia nggak akan semakin baik, kata Tuhan, itu jelas tertulis. Tetapi Tuhan janji, kalau kita ini orang benar, seperti di Maleaki, kitab Maleaki, Tuhan bilang, aku akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepadaku dengan orang yang tidak beribadah. Tuhan akan buat perbedaan. Sehingga kalau kita mengerti hal ini, kita nggak pernah khawatir, kita nggak pernah takut. Dunia boleh bergoncang, tapi kalau kita masuk dalam posisi sebagai orang benar, apa itu orang benar? Orang yang melakukan kebenaran, itu orang benar. Orang yang mendengar firman, yaitu kebenaran, dan melakukan sungguh-sungguh, itu orang benar, saudara. Tuhan bilang, aku akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Jadi kalau saudara orang benar yang dengar firman lakukan, itu saudara akan dibedakan oleh Tuhan. Orang fasik itu orang yang gak percaya Tuhan. Atau orang yang ngaku-ngaku percaya, orang Kristen yang ngaku percaya, tapi kalau dengar firman dia gak sungguh-sungguh, saudara. Dan mungkin itu ada di sini. Karena banyak orang Kristen itu munafik, saudara. Dia dengar kiri keluar kanan. Dia dengar dia gak sungguh-sungguh lakukan. Dia mau lakukan yang enak saja. Itu orang fasik, saudara. Jangan masuk kepada golongan orang fasik. Masuklah kepada golongan orang benar, yaitu orang yang dengar firman dan melakukan firman. Masuklah kepada golongan orang-orang yang beribadah, yang memberikan hidupnya itu sebagai ibadah kepada Tuhan. Ketika dia bekerja, itu sebagai ibadah. Pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Dia rajin, dia jujur. Ya, ketika dia berkeluarga, keluarga sebagai ibadah. Dia bertanggung jawab sebagai suami, dia bertanggung jawab sebagai istri. Itu ibadah, saudara.
dia berusaha, dia bekerja, itu ibadah. Dia kerja dengan baik, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, itu ibadah, saudara. Jadikan hidupmu orang-orang yang beribadah, yang memberikan hidupmu sebagai sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena ibadah itu tujuannya menyenangkan hati Tuhan. Seperti kita ibadah hari ini, kita datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita datang untuk beribadah, saudara. Memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi masuklah kepada dua golongan ini. Orang benar dan orang yang beribadah. Supaya apapun yang terjadi di dunia ini, saudara tetap dalam keadaan baik. Dipelihara Tuhan sesuai dengan janjinya. Tuhan berkata, aku akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah dan tidak beribadah. Seperti seorang bapa menyayangi anak-anak yang melayaninya. Saudara, dunia sedang bergoncang dan tak tahu kapan berakhir. Bisa segera datang besok, nanti malam. Siapkan dirimu supaya waktu ketemu Tuhan, kita bisa berkata, Tuhan, aku hamba yang setia dan baik, yang melakukan apa yang Tuhan mau selama aku hidup. Amin. Nah, saudara, Tuhan bilang hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Musa itu seorang nabi. Nabi itu adalah orang yang menerima perintah, wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Hari ini kita mendengar perintah Tuhan, firman Tuhan yang Tuhan taruhkan di hati saya, disampaikan kepada saudara. Dengar bertindak dengan hati-hati sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Jangan menyimpang, kata Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, firman Tuhan, janji Tuhan, diucapkan saudara, diucapkan, katakan diucapkan. Diperkatakan, itu membangun imanmu. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ketika engkau berkata-kata, telingamu sendiri mendengar, membangun imanmu, saudara. Renungkan siang dan malam dan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janji Tuhan, saudara. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi dasar sharing firman hari ini dengan tema respon yang benar. Kalau Bapak Ibu berkata atau bertanya, Pak, apa arti respon? Respon itu adalah tanggapan, reaksi, sikap dan tindakan kita dalam menyikapi suatu keadaan. Segala sesuatu yang kita sikapi, ya, yang kita tanggapi, reaksi kita, itu namanya respon. Saya mengklasifikasi respon terhadap firman Tuhan, respon terhadap tuntunan Tuhan, itu harus kita belajari, saudara. Respon terhadap keadaan, terhadap goncangan, terhadap masalah, terhadap pergumulan, apapun pergumulannya. Respon terhadap orang-orang yang mengecewakan kita. Kita harus belajar semua hal ini. Dan ketika kita tahu bagaimana merespon semuanya, kita bisa menjadi orang-orang yang hidupnya berkemenangan. Kita menjadi orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera. Karena kita tahu bagaimana meresponnya, saudara. Saya mau kasih tahu. Respon terhadap firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Dengar, lakukan. Itu respon terhadap firman Tuhan. Gak usah dipikir panjang-panjang. Kalau tahu firman, dengar, lakukan. Seperti saya katakan berkali-kali. Angkat tangan, saudara. Tangan kanan. Angkat tangan. Saya dapat dari gembala pembina saya yang sudah meninggal, Pak Jimmy. Ayo sama-sama bilang saya gini. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. So simple, sederhana itu, saudara. Dengar firman, lakukan. Ketika saudara gak ngerti, lakukan. Nanti setelah saudara lakukan, maka saudara akan mengerti. Setelah saudara melihat hasilnya, atau nanti saudara bisa mengerti, oh ternyata dulu aku gak ngerti kenapa Tuhan suruh, tapi aku taat. Ketika sekarang aku melihat hasilnya, aku baru mengerti bahwa semua yang diperintahkan Tuhan itu baik adanya. Jelas, saudara. Karena firman Tuhan itu kebenaran. Firman Tuhan tidak pernah salah, saudara. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Kalau saudara dengar firman, saudara nggak ngerti, lakukan. Nanti saudara ngerti.
Kalau saudara dengar firman, saudara merasa susah untuk melakukan, minta sama Roh Kudus, Tuhan, aku mau lakukan. Beri kekuatan. Saudara berusaha sungguh-sungguh, pasti bisa. Nanti saudara bersyukur karena saudara lakukan firman Tuhan. Itu respon yang benar terhadap firman. Jangan bertanya-tanya, jangan berargumentasi, apalagi jangan pura-pura tidak tahu. Terlalu banyak kita hidup munafik, saudara. Kita tahu firman, pura-pura tidak tahu, pura-pura lupa, pura-pura itu tidak masalah. Munafik, saudara. Saya mengajarkan saudara dengan perkataan-perkataan yang cukup keras, karena saya tidak mau menina bobokkan saudara sebagai jemaat. Saudara sudah dewasa, saya tahu ini bukan 1-2 tahun ini jadi Kristen. Sudah waktunya saudara mendapatkan makanan keras. Bukan susu. Kalau saudara bayi rohani dikasih susu. Tapi saudara harus mendapat makanan keras. Ditegur dengan keras. Supaya saudara sadar dan bertobat. Dan selamat. Amin. Jadi kalau dengar firman, lakukan saudara. Jangan pura-pura enggak tahu. Jangan jadi orang munafik. Tuhan paling enggak suka orang munafik, saudara. Respon terhadap keadaan. Nanti kita belajar. Respon terhadap orang-orang yang mengecewakan. Tuhan cuma bilang begini, ampuni. Gak ada jalan lain, gak ada. Ampuni, doakan. Baca di kitab Roma pasal 12. Tentang hidup dalam kasih. Kalau ada yang menyakiti, mengecewakan. Ampuni, saudara. Doakan. Itu respon, saudara. Respon adalah tanggapan, reaksi, sikap, dan tindakan kita dalam menyikapi suatu keadaan. Saya berkali-kali menyampaikan tema ini. Hari ini pun saya sampaikan. Kami belajar di Camp Pria Sejati. Saudara mungkin familiar dengan Camp Pria Sejati. Karena saya memang sering menyampaikan apa yang saya dapat dari camp. Saya ikut 20 kali lebih camp ini, saudara. Menjadi rema bagi hidup saya. Karena saya terima dan saya lakukan. Saya terima, saya belajar, saya lakukan. Menjadi rema. Menjadi satu hal yang saya ingat karena saya terima dan saya lakukan. Dan saya menghidupi apa yang saya pelajari. Di Camp Pria Sejati, di sini udah banyak yang pernah ikut ya. Siapa? Coba angkat tangan yang pernah ikut. Ya, banyak. Oke. Yang belum ikut nanti kalau ada, nanti saya ajak. Sangat memberkati. Di Camp Pria Sejati ada satu slogan. Ditulis, bukan soal benar atau salah, yang penting respon. Yuk, sama-sama baca yuk. 2, 3. Bukan soal benar atau salah, yang penting respon. Jadi, artinya begini. Bukan soal kamu benar atau kamu salah, yang penting bagaimana kamu merespon segala sesuatu. Kalau kamu benar tapi respon kamu salah, hasilnya juga salah, gak bagus. Kalau kamu salah, kamu berdosa, tapi kamu meresponnya benar, maka hasilnya akan baik, akan ada pemulihan. Akan ada kemenangan, ada terobosan. Saya kasih contoh begini. Saudara disakiti lah misalnya. Saudara disakiti. Tidak salah dong, kita yang dikorban kan, disakiti. Kita benar. Karena kita tidak salah, ya tidak salah ya benar. Kita disakiti, kita tidak ada nyurangin orang, kita dicurangi, dikecewakan, dikhianati. Lalu kita marah. Apa reaksi orang marah pertama? Keluar dari mulutnya, betul? Keluarlah kebun binatang. Maaf nih, kurang lebih nih. Babi itu orang. Setan. Keluarlah kebun binatangnya, anjing tuh, bangsat. Dosa enggak? Berarti marah, akhirnya berdosa. Enggak bisa kontrol, responnya udah salah nih. Respon pertama, perkataan. Kemudian tindakan, balas. Balas, itu yang orang suka bilang begini, menang jadi abu, kalah jadi arang. Hasilnya baik enggak? Gak baik. Dia hancur, saudara hancur. Saudara dikecewakan,
Ada banyaklah kalau saudara bisa lihat. Orang marah dia bunuh, dia dikecewakan dia bunuh. Dia marah, tapi dia responi dengan salah. Dia bunuh tuh orang. Dia masuk penjara, orang itu mati, anak-anaknya terlantar, gak ada yang jagain. Semuanya hancur. Padahal dia gak salah sebenarnya. Dia orang yang disakiti, dikecewakan. Tapi responnya salah. Hasilnya hancur, saudara. Tapi kalau dia salah, tadi orang yang benar kan? Bukan soal benar. Kalau dia salah, lalu dia meresponnya benar. Dia minta maaf. Dia bertobat sama Tuhan. Sama orang yang dia sakiti, dia minta maaf. Lalu sama Tuhan dia bertobat. Diampuni Tuhan enggak? Diampuni. Alkitab menuliskan tentang Daud. Daud itu bikin salah. Dosanya besar sekali. Itu dia berzina dengan Batseba. Batsebanya hamil, saudara. Lalu dibikin skenario. Suaminya Batseba itu dikirim ke medan perang. Lalu lagi perang ditinggalkan supaya mati di medan perang. Jahat kan? Ini dalangnya, saudara. Daud ini, sudah dia jinahi bini orang, lalu dia jadi dalang supaya suaminya mati. Jahat sekali. Sampai Tuhan suruh, tidak ada yang tahu, saudara, ditutupi. Sampai satu kali Tuhan, kalau Tuhan kan tahu, Tuhan tidak bisa dibohongin. Tuhan suruh Nabi Nathan tegur si Daud. Ditegurlah oleh Nabi Nathan. Apa reaksi Daud? Dia tidak menyangkal. Dia tidak bilang gini, mana buktinya? Dia tidak pakai alasan. Dia nggak tutup-tutupi. Mana buktinya? Atau dia hukum Nabi Nathan karena dia raja. Sembarangan kau ngomong, hukum mati. Enggak. Ketika Nabi Nathan mengatakan, itulah kau yang mengambil istri orang, padahal Tuhan begitu baik kepadamu. Dia bertobat. Mazmur 51 menuliskan tentang pertobatannya Daud. Bagaimana Daud datang kepada Tuhan. Dia meminta pengampunan. Janganlah memperhitungkan kejahatanku. Janganlah memperhitungkan kesalahanku ya Tuhan. Lalu dia tulis, janganlah ambil rohmu daripadaku. Dia bertobat, saudara. Tuhan mengampuni. Dan kemudian Tuhan memulihkan Daud. Walaupun ada konsekuensinya. Anak dalam kandungan itu harus mati, saudara. Jadi bukan soal benar atau salah. Yang penting respon. Saya belajar banyak di Pria Sejati, dan melalui hidup yang saya alami, saya belajar banyak pentingnya merespon dengan benar. Tahun 2015, saudara sudah dengar berkali-kali cerita ini. Kalau saya ada hari ini, sebagai gembala saudara, menggembalakan gereja ini, karena kami merespon benar. 2015 kami menghadapi satu badai dalam pelayanan. Kami ada salah. Walaupun tidak seperti sebesar kesalahan yang dituduhkan. Tapi Tuhan kasih tahu, jangan banyak ngomong gitu loh. Diam saja, jangan banyak alasan. Kami diam. Kami merespon dengan diam. Tuhan bilang jangan keluar dari gereja ya. Selesaikan. Kami diam di gereja yang lama. Kami diam. Gak ngapa-ngapain, diam. Sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sampai selesai, dan Tuhan lihat itu baik, kami respon baik, Tuhan percayakan lagi untuk melayani. Dan hari ini Tuhan bawa lagi saya, Tuhan angkat untuk menjadi gembala di tempat ini, menggembalakan saudara. Saya salah, saya respon benar. Jadi bukan soal benar atau salah, yang penting respon. Ayo ucapin sekali lagi, bukan soal benar atau salah, yang penting respon. Saya selalu bilang, saya bilang lagi sama saudara, sama pengerja jemaat, sama anak-anak saya. Kalau salah, tidak usah banyak alasan. Kalau salah, tidak usah banyak neko-neko, tidak usah tutup-tutupi. Simpel aja kalau salah. Saya ajar anak-anak saya, kalau salah, cuma ngomong begini, papi, mami, aku salah, aku minta maaf. Aku janji, aku mau berubah. So simple begitu. Betul kan? Sudah.
Anak saya kemarin Erik salah waktu pulang ke sini, nabrakin mobil. Saya marah, tapi saya kendalikan hati saya. Saya belajar mengendalikan diri. Besoknya dia berlutut depan saya. Dia mungkin takut karena takut dimarahin, takut saya pukulin. Saya cuma duduk aja, dia bersujud, dia nangis, dia cuma bilang, sorry papi, Erik salah. Lalu dia mau cerita. Untuk apa cerita lagi, saya udah tahu. Saya cuma bilang gini, that's enough, cukup Erik, gak usah banyak ngomong, kamu udah minta maaf, sudah, jangan ulangi lagi. Seperti Yesus juga, kan kita belajar sama Yesus toh. Ada perempuan yang berzina saudara, mau dilempari, mau dirajam sama banyak orang. Lalu Yesus kasih garis, bilang sama orang banyak yang mau menghukum wanita penzina ini, siapa yang gak punya dosa, dia yang pertama kali rajam perempuan ini. Tapi semua kan berdosa, manusia berdosa. Semua pulang. Lalu Yesus cuma bilang hal kecil aja, simple aja sama perempuan itu. Aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita salah, respon yang benar itu adalah datang kepada orangnya, minta maaf, dan jangan lakukan lagi. Simple nggak? Datang sama Tuhan, minta maaf dengan sungguh-sungguh, jangan lakukan lagi. Tuhan ampuni saudara. Simple banget saudara. Oke, lanjut ya. Bukan soal benar atau salah, yang penting respon. Nah, respon yang benar itu dimulai dari sikap hati yang benar. Ayo sama-sama baca. 2, 3. Respon yang benar dimulai dari sikap hati yang benar. Sikap hati benar baru bisa merespon yang benar. Amsal 4 ayat 23, coba ditampilin Jos. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini memancarkan kehidupan. Maksudnya apa? Apakah ada sinarnya? Tidak ada. Tapi dari hati inilah mempengaruhi tindakan kita keluar. Itu yang dimaksud dengan memancar kehidupan. Sehingga kita harus jaga hati. Apa yang masuk dan keluar dijaga, saudara. Bahasa Inggris dalam ERV, nanti minggu keempat saya akan tampilkan, dituliskan begini, above all, di atas segalanya, careful what you think. Gitu, kira-kira gitu. Arti dalam bahasa Indonesia gini, di atas segalanya hati-hati dengan pikiranmu. Karena pikiranmu itu mengontrol kehidupanmu. Itu arti dalam bahasa ERV, bahasa Inggris. Jadi kalau kita baca Alkitab itu berbagai versi, itu saling melengkapi. Kalau di sini disebutkan hati, dalam bahasa Inggrisnya disebutkan pikiran. Ya nggak apa-apa, melengkapi. Karena gitu, hati-hati atau jagalah hati dan pikiran kita, karena hati dan pikiran ini mengontrol hidup kita, hati dan pikiran ini memancarkan kehidupan kita, mempengaruhi tindakan kita, respon kita. Nah, balik lagi Jos, respon yang benar itu dimulai dari sikap hati dan pikiran yang benar. Kalau kita mengerti firman, kita taruh di sini, inilah yang mengontrol reaksi kita, respon kita terhadap segala sesuatu. Karena itulah kita harus belajar firman, saudara. Katakan amin. Respon yang benar dimulai dari sikap hati yang benar dan sikap dan pikiran yang benar. Saudara, respon yang benar itu menunjukkan kedewasaan rohani seseorang. Ini yang Tuhan cari, ini yang Tuhan ingin lihat dari setiap saudara. Kedewasaan rohani, katakan kedewasaan rohani. Kalau saudara bisa mengontrol hati saudara, pikiran saudara, dan keluarnya saudara mengontrol sikap saudara, respon saudara, saudara akan masuk dalam satu level yang namanya dewasa rohani. Dan ini yang Tuhan cari dari kita, dewasa rohani. Tahu bagaimana merespon yang benar seturut firman Tuhan. Ketika ada Tuhan perintahkan, lakukan. Ketika disakiti, ngampuni.
Ketika dikecewakan, ngampuni. Ketika ada pergumulan, tahu apa yang harus dilakukan. Ini dewasa. Orang dewasa itu tahu apa yang harus dilakukan dengan benar. Ini yang Tuhan mau lihat dari saudara. Jadilah dewasa rohani. Jangan umur 50, umur 40, kelakuan kayak anak-anak. Banyak temuin di gereja. Nama Matius, namanya Petrus. Kristen dari kecil, bapaknya Kristen, opungnya Kristen. Senggol dikit, ngamuk saudara. Senggol dikit di gereja, bacok kata orang. Senggol bacok, senggol ngamuk. Ngambek, lari dari gereja. Gak mau pelayanan, putus pelayanan. Gak mau ke gereja-gereja lagi, marah sama Tuhan. Ini kan anak kecil tuh suka ngambek. Tapi orang dewasa tahu yang mana yang benar. Gak suka ngambek. Kalau hari-hari ini ada yang kesenggol keluar dari gereja, kecil saudara. Orang dewasa itu dia tahu bagaimana bersikap. Ketika disakiti, dia tahu Tuhan suruh ngampuni, dia ampuni. Amin. Ketika ada pergumulan, Tuhan bilang tetap percaya. Dia tetap percaya. Dia nggak tawar hati. Itu orang dewasa. Dan Tuhan mencari orang-orang dewasa ini. Untuk apa? Untuk dipulihkan sama Tuhan. Untuk diberkati sama Tuhan. Untuk dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Bagaimana Tuhan mau percayakan hal-hal yang lebih besar? Kalau kelakuan kita, sikap kita seperti anak kecil. Betul nggak saudara? Anak kecil nggak pernah dipercayakan hal-hal yang besar. Saudara pernah kasih kunci mobil suruh anak kecil bawa? Nggak pernah saudara. Saudara pernah kasih uang ratusan juta untuk anak kecil? Tidak pernah saudara. Betul? Saudara pernah suruh anak kecil lakukan sesuatu, ketua panitia atau sesuatu? Tidak pernah. Anak kecil. Hanya orang-orang dewasa yang dianggap cakap, yang tahu apa yang harus dilakukan, itu yang menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan dan dari manusia. Dalam hal ini kita bicara gereja dari Tuhan. Jadilah dewasa saudara untuk menyikapi segala sesuatu. Dewasa itu dimulai dari respon yang benar. Respon yang benar itu dimulai dari punya sikap hati dan pikiran yang benar. Nah, Tuhan itu melihat hati, saudara. 1 Samuel 16 ayat 7b. Yuk baca sama-sama. 2-3. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Kita seringkali lihat orang penampilannya oke. Oh, dia kaya, dia hebat, dia begini, dia begitu. Bagi Tuhan yang lebih penting adalah dalam. Tuhan melihat hati. Kita bisa bohongi orang dengan penampilan. Kita bisa bohongi orang dengan gaya bicara kita. Kita bisa bohongi orang dengan segala topeng kita pakai. Tetapi Tuhan, Dia Maha tahu. Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Kita tidak bisa tipu Tuhan. Karena itu jaga hati kita, jaga pikiran kita, supaya kita bisa merespon yang benar, masuk kepada level kedewasaan rohani. Amin. Daud itu diurapi Tuhan jadi raja. Bukan karena Daud itu panglima perang, bukan karena jenderal. Bukan karena dia punya keturunan raja, bukan. Daud itu ketika Tuhan pilih Daud menggantikan Raja Saul, Daud hanyalah seorang anak muda umur belasan tahun yang menggembalakan kambing domba 2-3 ekor, seperti yang dituliskan di Alkitab. Tetapi kenapa Tuhan pilih Daud? Karena Tuhan kenal hatinya Daud. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dari pengalamannya bersama Tuhan, dari hubungannya bersama Tuhan, dia percaya Tuhan itu bisa diandalkan. Dari kesehariannya yang suka memuji Tuhan, yang cinta Tuhan, yang rindu Tuhan, dia terus membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga Tuhan kenal dia. Kalau saudara sering makan sama saya, sering bersama-sama saya, saudara akan lebih kenal sama saya. Tidak hanya kulit luarnya saja, betul?
Kalau cuma ketemu di gereja ya cuma sekilas aja saudara tahu. Oh Pak Ferry begini, begini, begini. Tapi dalam-dalamnya kan nggak tahu. Kalau saudara sering menghabiskan waktu bersama saya, mengerti konsep pikiran saya, hobi saya, kesukaan saya, bagaimana cara hidup, standar-standar hidup saya. Nah, Daud itu dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, dikenal Tuhan, Tuhan tahu hatinya. Sehingga Tuhan memilih Daud. Tuhan lebih pentingkan hati. Padahal kakak-kakak Daud, Eliab dan sebagainya, waktu dikeluarkan papanya untuk ditunjukkan kepada Nabi Samuel, Tuhan tidak pilih. Kakak-kakak Daud hebat-hebat saudara, tentara, gagah. Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat hati. Amin. Karena itu jaga hati. Katakan jaga hati. Jaga pikiran. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dengan apakah orang muda, kitab Amsal berkata begini, dengan apakah orang muda menjaga hidupnya kudus? Ya dengan takut akan Tuhan, dengan baca firman, dan melakukannya sungguh-sungguh sehingga nggak menyimpang, karena firman Tuhan menuntun kepada kebenaran. Baca firman, jadi beruntut ya, untuk bisa merespon benar, harus punya sikap hati dan pikiran yang benar. Untuk punya sikap hati dan pikiran yang benar, harus baca firman. Dari mana kita tahu yang benar dan salah, kalau kita nggak pernah baca? Firman Tuhanlah yang kasih tahu, ini salah, ini benar, ini boleh, ini nggak boleh. Karena itu baca firman. Ya, jangan jadi Kristen hari Minggu. Facebook itu, saya suka baca Facebook. Suka lihat. Ada Instagram dan lain-lain. Silakanlah, memang mengasihkan lihat. Tapi jangan lupa baca firman. Amin. Ini bisa baca, buka medsos 2-3 jam. Baca firman 20 menit aja nggak mau. Katanya cinta Tuhan, bohong lu. Munafik lu. Maaf saya harus ngomong ini. Saudara kalau nggak baca firman, munafik. Percuma saudara katakan, oh haleluya, munafik. Orang yang cinta Tuhan, dia baca firman. Munafik. Saudara cinta dunia, saudara lebih suka buka medsos berjam-jam tapi nggak baca firman. Maaf saya harus ngomong ini, supaya jemaat sini baca firman. Amin. Supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Sehingga akhirnya bisa merespon yang benar, masuk kategori dewasa rohani, bisa dipercaya Tuhan untuk hal-hal yang ajaib dan besar. Yang mengerti bilang amin. Oke, saudara, melalui setiap masalah yang terjadi, Tuhan ingin melihat sikap hati kita. Tuhan ingin lihat respon kita. Jika didapatinya kita punya sikap hati yang benar, respon yang benar, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Karena Dia tahu kita dewasa. Nah sekarang yuk kita belajar. 3 langkah, katakan 3 langkah. 3 langkah untuk memiliki respon yang benar. Pertama, ini yang respon artinya tanggapan ya, reaksi, tindakan kita terhadap segala sesuatu. Terhadap perintah Tuhan, terhadap masalah, pergumulan, terhadap orang-orang yang mengecewakan kita, apa saja. Bagaimana respon yang benar? Pertama, buatlah keputusan yang benar. Katakan, buat keputusan yang benar. Nah, ketika dengar firman, putuskan, aku lakukan. Simple toh? Dengar perintah Tuhan, aku lakukan. Gak bisa, minta Roh Kudus kasih tahu, kasih kekuatan. Gak ngerti, tanya Tuhan. Simple. Disakitin, buat keputusan. Udah, aku gak mau balas. Disakitin, buat keputusan. Aku gak mau lah pusing soal itu. Ribet, gak mau ladenin. Itu buat keputusan, saudara. Ketika bergumul, buat keputusan. Aku mau lebih sungguh-sungguh cari Tuhan. Ketika sedang bergumul berat, aku gak mau tawar hati. Aku mau tetap percaya, aku tetap mau ikut Tuhan. Buat keputusan, saudara. Amin.
Ya, jangan jadi orang nggak pernah buat keputusan. Ya biarin aja deh, ngambang-ngambang. Di ada 12 sesi. Salah satu sesinya berjudul Bapak yang bertindak lamban. Tahu lamban? Lambat. Nah, sesinya Bapak yang bertindak lamban. Lamban itu lambat. Tidak ambil keputusan. Dibiarin aja. Kalau punya suami, punya bapak yang begini, banyak-banyaklah bersabar. Ya. Seorang pria, seorang suami, kepala keluarga, siapapun saudara, harus cepat mengambil keputusan. Jangan nantilah. Ya memang gak harus terburu-buru, tapi juga gak dibiarkan begitu. Sehingga semua kejadian makin parah. Bapak tuh gak boleh lamban. Cepat tanya Tuhan, pikirkan, putuskan. Nah, kalau saudara dengar firman, putuskan. Aku mau lakukan, aku mau taat. Kalau saudara bergumul, putuskan. Aku mau tetap percaya. Aku tetap mau ikut Tuhan. Aku tetap mau bersyukur sama Tuhan. Putuskan begitu. Kalau saudara disakiti, cepat putuskan. Aku tahu firman suruh aku ampuni dia. Aku nggak mau ladenin, nggak mau balas. Gitu dong. Amin. Udah tahu kan jawabannya? Yang benar yang mana? Ya, Ibu, Bapak, ya. Setiap saat kita harus buat keputusan. Mulai dari bangun pagi, mau bangun jam berapa? Saya sama istri tiap malam buat keputusan. Tapi besok mau bangun jam berapa? Saya biasa bangun jam 7, saudara. Waker jam 7, waker pertama, waker kedua jam 7.15. Istri saya kadang bikin keputusan. Udahlah, aku mau bangun jam 6. Ya silakan, nggak apa-apa. Keputusan. Sudah jam 6 wakernya hidup, ting. Kalau saya wakernya yang keras, tot harus bangun, saudara. Kayak kebakaran gitu. Nah, putusin lagi. Mau langsung duduk, buka HP, atau mau sikat gigi dulu. Semua kan keputusan. Mau pakai baju apa, mau kemana hari itu. Semua keputusan. Nah, setiap saat kita harus buat keputusan. Ayo baca yuk di bawahnya. Yang pertama, buatlah keputusan yang benar. Amin. Yang kedua, keputusan yang benar adalah yang sesuai dengan firman. Yang ketiga, keputusan yang benar akan membawa kita kepada jalan yang benar. Jalan yang benar akan membawa kita kepada keselamatan, kepada kemenangan, kepada sukacita, kepada berkat-berkat Tuhan. Pilih putusan yang benar. Amin. Pilihlah sesuatu yang benar berdasarkan firman. Makanya saya lagi baca firman. Dari mana kita tahu benar kalau kita nggak pernah baca firman? Nyambung kan? Saudara, 2 Tawarik pasal 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kalau ini sering saya bawa 2 Tawarik 20. Ini Raja Yosafat, kerajaannya sedang dikepung dari 3 arah oleh 3 bangsa. Secara jumlah mereka kalah, pasti mati punya. Jumlah musuh lebih besar. Mau keluar nggak bisa, dikepung. Tidak ada jalan keluar. Resikonya mati, saudara. Kalau dulu perang mati, dipotong, saudara, dipotong, digorok. Harta diambil, dibakar, dijara. Gak ada jalan keluar. Untung Yosafat ini bukan pemimpin yang lamban. Untung dia bukan raja yang lamban. Untung bukan raja yang suka lempar tanggung jawab kepada yang lain. Di sesi yang lain, pria sejati ada tema tanggung jawab berhenti di sini. Coba bapak-bapak angkat tangannya sekali lagi. Yang punya istri, yang sudah jadi bapak, angkat tangannya. Bilang begini, tanggung jawab berhenti di sini. Ayo ikut saya. 2, 3, tanggung jawab berhenti di sini. Ini saya ajarin bapak-bapak ya. Tanggung jawab jadi kepala keluarga. Tanggung jawab jadi suami, jadi ayah, jadi pemimpin. Di sini artinya bukan di situ, bukan di istrimu, bukan di guru sekolahmu, bukan di gembalamu. Tanggung jawab di sini nih.
Didik anakmu, didik istrimu, cari makan buat istri anakmu, cari nafkah. Jangan lemparkan keputusan kepada yang lain. Keputusan ada di tangan kamu, segala sesuatu yang terjadi dalam keluargamu, tanggung jawabmu. Saya paling gebes kalau lihat suami suka nyalain istrinya, suka bilang istrinya begini, istri begitu. Kamu kan suami. Ambil keputusan. Itu respon yang benar. Belajar dari Yosafat. Yosafat nggak bilang gini, tunggu Perdana Menteri, tunggu istriku mimpi dulu. Tidak, ketika keadaan genting, karena dia tahu, dia bergaul sama Tuhan, dia tahu siapa yang bisa diandalkan, dia tahu siapa yang bisa menolong dia dan rakyatnya. Dia berkata, kita harus cari Tuhan. Semua rakyat harus berpuasa, berdoa, sujud, cari Tuhan. Baca nih, 2 Tarik 20. Dia ambil keputusan. Ini pemimpin, saudara. Ini bapak yang benar. Ini suami yang hebat. Raja yang luar biasa. Cepat ngambil keputusan, dan keputusan yang benar. Jangan sampai udah diserang dulu baru cari Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu saudara. Saudara yang hari-hari ini ngalami pergumulan, ngalami masalah, cepat ambil keputusan cari Tuhan. Amin. Jangan udah parah baru cari Tuhan. Tanggung jawab kau. Apalagi bapak-bapak. Engkau kepala keluarga, cepat cari Tuhan. Doa sama Tuhan, tunjukkan engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan nantilah sungguh-sungguh sama Tuhan, nantilah berdoa. Sudah babak belur rumah tanggamu, sudah hancur semua bisnismu, sudah parah anak-anakmu baru cari Tuhan. Ya, kalau kau sungguh-sungguh pasti dipulihkan. Tapi kan sudah cukup terlambat. Udah besar kerusakannya. Betul toh? Cepat, kalau hari ini ada yang bergumul, hari ini yang ada yang mengalami masalah, cepat cari Tuhan. Seperti Yosafat. Amin. Buat keputusan. Sejak saya lahir baru, saya mengambil keputusan tahun 97. Saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Sampai saya ada hari ini. Jatuh bangun lagi. Jatuh bangun lagi. Salah, bertobat. Itu yang Tuhan mau lihat. Amin. Jangan jadi Kristen lamban merespon. Mari lihat yang kedua. Setelah membuat keputusan yang benar, perkatakan hal-hal yang benar. Kita seringkali bereaksi ketika segala sesuatu terjadi. Hati kita gamang, tahu gamang, nggak ngambil keputusan. Mulut dulu ngambil keputusan. Kita balas, kita hakimi, kita menggerutu, kita menyalahkan, dan lain-lainnya. Ini mulut nih. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan saudara dan saya bagaimana merespon segala sesuatu dengan benar. Keputusan yang benar. Yang kedua, perkatakan hal-hal yang benar. Saya menuliskan kisah tentang Ayub, saudara. Ayub dikatakan orang benar. Tuh, dia nggak salah, dia orang saleh, takut Tuhan. Tapi Tuhan izinkan. Dia ngalami ujian. Anak-anaknya Tuhan izinkan mati, hartanya habis. Dia diizinkan Tuhan ngalami sakit penyakit. Tuhan izinkan. Tapi Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan izinkan si iblis kirimkan penyakit. Ayub, harta habis, anak habis, penyakitan, sakitnya parah, menjijikkan. Tapi Ayub ini hebat. Dia punya sikap hati yang benar. Dimulai dari dia memutuskan untuk tetap percaya Tuhan, untuk tetap mengikut Tuhan, untuk tetap bersyukur sama Tuhan. Ketika semua diambil, Ayub bilang,
Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Seperti saya bilang, kalau Tuhan lihat si Ayub, saya percaya Tuhan dan malaikat di surga tepuk tangan buat Ayub. Ini yang Tuhan cari. Sekalipun ngalami hal-hal yang gak baik, tapi dia tetap mau cinta Tuhan, tetap mau bersyukur, tetap jaga sikap di hadapan Tuhan. Ayub gak bersalah, saudara. Dalam reaksi, dalam responnya terhadap keadaan yang terjadi. Anaknya mati, saudara. Hartanya habis. Dia penyakitan. Dia tetap merespon benar. Tetap menghormati Tuhan. Tidak nyalain Tuhan. Tidak menggerutu sama Tuhan. Tidak lari dari Tuhan. Tidak kecewa sama Tuhan. Dan Alkitab menuliskan, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tuhan tidak mencatat kesalahannya. Apa yang terjadi? Karena respon yang benar. Alkitab menuliskan dalam Ayub 42 ayat 10 sampai dengan 12. Tuhan memulihkan dan memberkati Ayub 2 kali lipat dari sebelumnya. Anak-anak Ayub itu menjadi anak-anak yang paling cantik di wilayah itu. Karen, Hapuk, siapa lagi ada? Ada 3 anaknya. Yemima ya. Kezia. Luar biasa, kenapa? Sikapnya benar. Responnya benar. Kalau hari-hari ini engkau sedang diizinkan Tuhan ngalami pergumulan keuangan, pergumulan hubungan suami istri, keluarga, pekerjaan, apapun sakit penyakit, Tuhan izinkan itu. Tuhan sedang menunggu reaksimu seperti Ayub. Tuhan sedang menunggu responmu seperti Ayub. Mengambil keputusan yang benar, berkata-kata yang benar. Dan kau tunggu, Tuhan akan berkati hidupmu. Tuhan akan pulihkan engkau. Tuhan akan sembuhkan engkau seperti Ayub. Amin. 1 Samuel pasal 1 ayat 10 sampai 11, 20, ini tentang Hana. Hana itu adalah istri tua, istri dari Elkana. Ada Penina. Hana ini mandul, saudara. Selalu diuyok-uyok karena Penina punya anak. Dia sedih. Tapi dia nggak ribut sama si Penina, nggak berantem, nggak. Dia nggak komplain sama suaminya. Dia cuma datang cari Tuhan. Berdoa, nangis sama Tuhan. Dia jaga hatinya. Nggak mau konfrontasi sama musuhnya, si Penina. Nggak mau komplain sama suaminya. Dia cari Tuhan. Dia jaga hati, jaga mulut. Sama Tuhan dia nangis. Mungkin ngomongnya begini, Tuhan, aku ini pingin punya anak. Tuhan kasihlah aku anak. Benar nggak sikapnya? Benar kan? Dia putuskan cari Tuhan. Dia nggak mau ribut. Tuhan jawab. Lalu dia bikin janji sama Tuhan, kalau aku punya anak, anak ini aku serahkan sama Tuhan untuk melayani. Saudara tahu, nggak cuma 1 dikasih sama Tuhan. Kok nggak salah 5 anaknya. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena sikapnya benar, responnya benar, ngomongnya benar. Dia nggak bilang, Tuhan, gimana sih Tuhan nggak adil? Kok Penina punya anak, aku enggak? Dia bersyukur. Nah, saya kasih kesaksian. Saya untuk itu. 2 minggu lalu, saya makan pagi sendiri di Nagoya. Ketemu teman, ini kompetitor saya masih jualan genteng, saudara. Distributor genteng. Ini kompetitor saya, tapi kami bersahabat, jemaat ICN. Gue ngobrol, tiba-tiba dia buka HP. Bro, di Batam ada distributor baru Cisangkan ya? Gak mendengar, saya bilang, ini ada katanya. Saya foto. Dalam hati saya, ini pabrik kok begitu ya ke saya? Distributor tunggalnya saya di Batam. Kok buka distributor lagi? Saya hadapin kompetitor beda merek aja udah pusing. Apalagi satu merek, saudara. Nah, saya ngobrol. Mulai timbul di sini, agak kesel, campur aduk gitu loh. Agak galau. Kesel, marah, khawatir, campur sambil bawa mobil. Pas di dekat simpang jam sini, lampu merah Indosat situ. Tiba-tiba ada dorongan saya untuk ngucapin hal yang benar dari hati saya. Lalu saya ucapin seperti saya ngomong sama Tuhan. Di mobil nggak ada orang, cuman saya. Saya bilang begini, Tuhan,
Aku tidak khawatir. Mau ada 1, 2 distributor genteng yang sama mereknya dengan yang aku jual. Aku tidak khawatir Tuhan. Karena hidupku tidak tergantung dengan pekerjaanku. Hidupku tergantung dari Tuhan yang memelihara dan memberkati aku. Aku percaya kepadamu Tuhan. Saya ngomong begitu sendiri sama Tuhan. Karena saya tahu Tuhan tuh tidak jauh. Tuhan ada di hati saya, Tuhan ada di sekitar saya, Tuhan tuh dengar, Tuhan tuh lihat. Saya ngomong sama Tuhan seperti itu. Lalu saya nyanyi, banyak lagu. Aku percaya Tuhanku ajaib. Dia turun tangan memberkatiku. Saya nyanyi, saudara. Saya memutuskan untuk tidak mau pusing dengan hal-hal yang lain. Saya fokus sama Tuhan. Saya memutuskan untuk bersyukur sama Tuhan. Saya memutuskan untuk memperkatakan firman. Setiap hari, tanya istri saya selalu ngomongkan, apa yang tidak pernah kulihat, apa yang tidak pernah kudengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatiku, Tuhan sediakan bagi aku yang mengasihi Dia. Allahku akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya ucapkan janji-janji Tuhan. Tuhan punya rancangan yang indah buatku. Masa depan yang penuh damai sejahtera. Penuh harapan, penuh kemenangan, penuh keberhasilan, penuh berkat, penuh dengan kebahagiaan. Saya ucapkan. Dan saya mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Perkataan yang benar. Sikap hati yang benar, bikin keputusan yang benar, perkataan yang benar. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga, sikap keputusan benar, sikap perkataan benar, tindakan yang benar. Ini yang terakhir. Daud di Ziklag 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 31. Satu kali diceritakan Daud tuh pergi perang. Lagi dia pergi perang, di Ziklag ini anak istri dari dia dan pasukannya itu diserang oleh orang Amalek, saudara. Daud nggak di tempat. Ini diserang, hartanya dijarah, istri anak-anaknya ditawan, saudara. Waktu mereka kembali, semuanya sudah habis, tidak ada. Mereka nangis, mereka bersedih, mereka nangis sampai tidak bisa nangis lagi. Kemudian di ayat yang ke-6, Alkitab menuliskan seperti di situ. Daud sangat terjepit karena rakyat, tentaranya yang mengikut dia hendak melempari dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati masing-masing karena anak-anak laki-laki dan perempuan yang sudah ditawan. Apa yang dilakukan oleh Daud? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di tengah-tengah keadaan terjepit, ini terjepit sekali, udah istri anaknya ditawan, harta habis, dia mau dilempari batu. Daud nggak lari, saudara. Daud nggak salahin Tuhan. Daud nggak berantem sama bawahannya. Daud nggak lakukan hal-hal yang nggak ada gunanya. Tapi Daud memutuskan untuk bertindak. Apa tindakannya? Menguatkan imannya kepada Tuhan. Menguatkan imannya kepada Tuhan. Ayat 8 dikatakan, ayat 7, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar dan Ahimelek, bawalah efod. Efod itu baju keimaman. Baju untuk beribadah, baju imam. Bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dia kuatkan imannya, lalu dia datang kepada Tuhan, dia tanya, Tuhan, apakah aku bisa mengejar dan mengalahkan musuh? Kata Tuhan, pergi. Dan ketika Tuhan suruh pergi, dia taat. Ayat 9, lalu pergi Daud. Dan Alkitab seterusnya menceritakan, Daud pergi dan benar, dia kalahkan musuhnya. Dia bebaskan anak istrinya, semuanya pulang tanpa ada satupun yang hilang. Bahkan lebih dari itu dikatakan Daud dapat jarahan. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi yang pertama, untuk bisa merespon benar, miliki keputusan yang benar. Perkatakan yang benar, bertindak yang benar. Hari ini apapun pergumulan saudara, apapun, katakan apapun, mau pergumulan keuangan kah, pergumulan keluarga, kesehatan,
pekerjaan. Ayo, buat keputusan yang benar. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tetap semangat. Perkatakan firman Tuhan, jangan menggerutu, jangan salahin orang lain, jangan salahin suami, istri, gak ada gunanya. Ya, perkatakan firman Tuhan, cari Tuhan, ingatkan Tuhan, Tuhan, aku percaya janjimu. Kemudian bertindak yang benar.